Munir Said Tholib alias Munir lahir di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Munir adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ayah Munir adalah Said Tholib, sedangkan ibu Munir adalah Jamilah. Keluarga Munir tinggal di Jalan Diponegoro nomor 169, Kota Batu, Malang. Munir menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 4 Batu, kemudian lanjut di SMP Negeri 1 Batu. Setelah lulus, Munir melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Batu dan mengambil kelas IPS. Sejak kecil, kehidupan Munir jauh dari kata mewah. Saat Munir duduk di bangku kelas 6 SD, Munir harus menelan pahitnya ditinggal ayah tercinta. Kepergian ayahnya ini merampas masa bermain Munir. Ia lebih sering menghabiskan waktu untuk membantu kakaknya, Mufid Said Tholib, berjualan sepatu dan sandal di Pasar Batu. Selama bersekolah, nilai akademik Munir bisa dibilang pas-pasan. Namun Munir mendapat nilai tinggi di mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Guru sekolah Munir mengaku, meskipun Munir tidak pernah meraih juara kelas, namun Munir sangat pandai berbicara dan berani. Munir sering terlibat perkelahian saat bermain untuk membela saudaranya atau temannya yang lemah. Sejak duduk di bangku SMP, Munir aktif berorganisasi. Organisasi yang saat itu diikutinya adalah OSIS. Setelah lulus SMA, Munir melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat inilah, Munir sangat aktif dalam berbagai organisasi di kampus. Munir tercatat pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unibrau pada tahun 1988, Sekretaris Al-Irsyad Cabang Malang pada 1988. Setelah mendapat gelar sarjana hukumnya, Munir kerap melakukan pembelaan terhadap kaum tertindas dan buruh. Munir pernah menjadi penasihat hukum korban dan keluarga korban dalam tragedi Tanjung Priok 1984 hingga 1998. Penasihat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi I pada tahun 1998 dan Semanggi II pada tahun 1999. Penasihat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus berat HAM di Aceh dan Papua. Munir juga ikut menangani kasus Marsina, buruh asal Sidoarjo yang ditemukan tidak bernyawa di hutan Wilangan. Pada tahun 1998, Munir menjabat sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, komisi untuk menangani kasus orang hilang dan tindak kekerasan. Meskipun Munir kerap menangani kasus yang melibatkan petinggi negara, Munir tidak pernah gentar. Menjelang pilihan presiden 2004, Indonesia sedang ramai tentang RUU Pertahanan Negara dan RUU TNI, dan Munir sempat memberikan saran dan kritik. Ada banyak pasal-pasal yang harus diubah. Hal ini bertentangan dengan apa yang sudah direncanakan pemerintah. Munir juga menolak ketika pada 2003 sampai 2004 muncul pasal 19 RUU TNI tentang kewenangan Panglima TNI menggunakan kekuatan dalam keadaan mendesak. Inilah aksi terakhir Munir dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Pada September 2004, Munir yang saat itu berumur 39 tahun hendak melanjutkan studinya di Universitas Utrecht, Belanda. Sabtu 4 Desember 2004, ponsel Munir tiba-tiba berdering. Suciwati, istri Munir, mengangkat telepon tersebut. Seseorang yang menelpon ternyata adalah Polikarpus, pilot pesawat Garuda. Polikarpus menanyakan kapan keberangkatan Munir ke Belanda. Suciwati mengatakan keberangkatan Munir pada hari Senin 6 September. Poli mengatakan jika ia menanyakan hari keberangkatan Munir karena ia akan berangkat bersama. Setelah itu, Suciwati menanyakan kepada Munir mengenai siapa Poli. Munir mengatakan jika ia tidak terlalu akrab dengan Poli. Justru Poli yang selalu so akrab kepada Munir. 6 September 2004, Munir bertemu dengan Poli di pintu masuk pesawat. Poli saat itu sedang tidak bertugas, mereka lalu bertukar kursi. Awalnya Munir tidak mau, namun Poli terus menawarkan.
hingga akhirnya Munir menurutinya. Munir yang seharusnya duduk di kursi 40G kelas ekonomi, menduduki kursi Poli nomor 3K kelas bisnis. Sedangkan Poli yang seharusnya duduk di kursi 3K kelas bisnis, pindah ke kursi 40G kelas ekonomi. Pramugara Odi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti menawarkan welcome drink. Saat itu, Munir memilih minum jus jeruk. Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA9747 tujuan Jakarta Amsterdam lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 9:55 malam. 15 menit setelah lepas landas, pramugari kembali menawarkan makanan dan minuman pada penumpang. Munir memilih mie goreng dan jus jeruk. Pukul 12:40 malam, pesawat Garuda GA974 transit di Bandara Changi, Singapura. Pesawat transit di Bandara Changi, Singapura selama 1 jam. Saat itu, Munir nampak mengunjungi Coffee Bean bersama Poli dan Ongen Latui Hamalio. Poli membawakan minuman yang sudah dipesannya kepada Munir. Setelah itu, Poli bersama dengan beberapa kru menuju hotel karena tidak melanjutkan perjalanan lagi. Sedangkan Munir dan Ongen kembali melanjutkan perjalanan. Di ruang tunggu, Munir mulai merasakan sakit perut. Melalui SMS, ia mengabarkan ini kepada istrinya, Suciwati. Ketika Munir masuk ke dalam pesawat, ia bertemu dengan dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular. Mereka berkenalan sejenak. Dokter Tarmizi memberikan kartu nama kepada Munir. Setelah itu, Munir kembali duduk di tempat duduknya nomor 40G kelas ekonomi, sedangkan dokter Tarmizi duduk di kursi nomor 1J kelas bisnis. Pukul 1:50 dini hari, pesawat Garuda GA974 lepas landas dari Bandara Changi menuju Amsterdam. Seluruh kru pesawat telah berganti. Di pesawat, pramugari Tia Dwi Ambara menawarkan makanan kembali kepada Munir. Namun kali ini Munir menolak. Ia hanya minta teh hangat saja. Munir mengira gejala sakit perut yang ia alami saat itu karena sakit mahnya yang kambuh. Pramugari Tia menuangkan teh hangat saat itu juga di atas trolinya. Setelah itu, Tia langsung memberikan teh hangat kepada Munir beserta 1 saset gula. Selain itu, Munir juga meminta obat promak kepada pramugari. 40 menit setelah take off, Munir mulai sering ke kamar mandi. 2 jam kemudian, Munir mengalami sakit perut sehingga ia berkali-kali masuk ke kamar mandi. Munir meminta pramugara bernama Bondan Hernawa untuk memanggil dokter Tarmizi di kelas bisnis. Namun ternyata dokter Tarmizi sedang tertidur pulas. Pramugara Bondan tidak berani membangunkan penumpang yang sedang tertidur pulas. Pramugara Bondan kembali mendatangi Munir dan meminta agar ia sendiri membangunkan dokter Tarmizi. Kondisi Munir nampak lemas. Dokter Tarmizi kemudian melakukan pemeriksaan umum pada Munir. Denyut nadi di pergelangan tangan Munir nampak lemah, diduga karena Munir telah kehabisan cairan. Akhirnya, Munir ditempatkan di kursi nomor 4 bisnis agar kondisinya dapat selalu dipantau dokter Tarmizi. Setelah diperiksa dokter Tarmizi, Munir kembali muntah dan buang air besar. Karena keadaannya yang sangat lemah, Munir berjalan menuju toilet dibantu oleh kru pesawat. Setelah itu, Munir keluar dengan batuk berat. Dokter Tarmizi meminta kru pesawat untuk membawakan kotak obat yang dimiliki pesawat. Kotak obat yang dibawakan masih dalam keadaan tersegel. Namun, persediaan obat yang dimiliki tidak lengkap. Infus, obat perut mulas, dan mual tidak ditemukan. Akhirnya dokter Tarmizi mengambil obat yang ia miliki di tasnya. Dokter Tarmizi memberi obat kepada Munir berupa 2 tablet obat diare Neodiatabs, 1 tablet obat mual dan perih kembung Zantac, dan 1 tablet Promac. Dokter Tarmizi juga meminta dibuatkan teh hangat manis dengan ditambah sedikit garam. Namun 5 menit setelah Munir meminum teh tersebut, ia kembali mengalami muntah dan buang air besar. Dokter Tarmizi kemudian menyuntikkan obat anti mual dan muntah Primperam sebanyak 5 mili. Kali ini, Munir berhasil tertidur selama 3 jam. Namun ketika terbangun, seorang kru pesawat yang berjaga di sebelahnya meminta izin untuk sholat subuh. Munir hanya mengacungkan jempolnya saja.
Kemudian tidak berselang lama, Munir kembali muntah dan buang air besar. Inilah saat terakhir Munir ke toilet. Sekitar 10 menit, Munir belum juga keluar. Seorang pramugara memeriksa ke dalam toilet dan menemukan Munir telah terbaring lemas. Dokter Tarmizi kemudian memberikan suntikan penenang melalui lengan kanan Munir. Munir kembali tertidur. 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Amsterdam, kru pesawat melihat keanehan pada tubuh Munir. Munir nampak tertidur miring, namun mulutnya mengeluarkan cairan tidak berbusa dan telapak tangannya membiru. Kru pesawat tersebut kemudian memanggil Dokter Tarmizi. Ketika diperiksa, Munir telah tidak bernyawa, tepat saat pesawat terbang di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, sesuai prosedur ketika ada penumpang yang meninggal. 20 menit pertama, tidak ada satu penumpang yang diperbolehkan turun dari pesawat. Saat itu, anggota polisi Belanda melakukan pemeriksaan di dalam pesawat. Setelah pemeriksaan selesai, barulah para penumpang diperbolehkan turun. Tubuh Munir diotopsi oleh Institut Forensik Belanda NFI. Setelah itu, tubuh Munir dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Malang, Jawa Timur. Pada 12 November 2004, Suciwati, istri Munir mendapat informasi hasil otopsi Munir dari Belanda. Hasil otopsi tersebut menyatakan ditemukan 460 mg per liter konsentrasi cairan dalam lambung Munir dan 82,8 mg per liter adalah arsenik. Arsenik yang digunakan adalah arsenik anorganik yang biasanya digunakan untuk racun tikus. Senyawa arsenik juga biasanya digunakan dalam dunia pertambangan. Butuh waktu 3 jam lebih senyawa arsenik bereaksi di dalam tubuh manusia. Senyawa arsenik memang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, sehingga tidak akan diketahui apabila suatu makanan atau minuman mengandung arsenik. Diduga senyawa arsenik tersebut masuk ke dalam tubuh Munir sekitar 8-9 jam sebelum Munir meninggal. Artinya, senyawa arsenik ini masuk melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi Munir saat pesawat take off dari Jakarta atau saat pesawat transit di Bandara Changi, Singapura. Saat itu, Munir hanya mengonsumsi makanan yang disuguhkan oleh pramugari Yeti dan meminum minuman pemberian Poli. Polikarpus, mantan pilot pesawat Garuda, ditangkap diduga sebagai pelaku di balik kasus Munir. Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara pada 20 Desember 2005. Pada November 2014, Polikarpus bebas bersyarat dan dinyatakan bebas murni pada Agustus 2018. Pada 17 Oktober 2020, Polikarpus meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, setelah 17 hari dirawat akibat infeksi COVID-19. Selain Poli, tersangka lain yaitu Muhdi Purwan Pranjono, mantan Komandan Jenderal Kopassus, serta Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan, dan mantan Sekretaris Pilot Airbus Garuda, Rohainil Aini. Indra Setiawan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun pada 10 April 2007. Pada 19 Juni 2008, Muhdi Purwa Pranjono ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada 31 Desember 2008, Muhdi Purwa Pranjono dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah atas segala dugaan. Sementara Rohainil Aini bebas tanpa harus menjalani hukuman penjara. Pada 7 September 2022 lalu, publik sempat digemparkan dengan aksi hacker Bjorka yang mengungkapkan siapa pelaku di balik meninggalnya Munir. Pelaku di balik kasus Munir yang hingga saat ini masih menjadi misteri adalah Muhdi Purwa Pranjono. Saat itu Munir hampir berhasil menguak hilangnya 13 aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Diduga, dalang di balik hilangnya aktivis-aktivis ini adalah anggota Kopassus dengan nama Timawar. Saat itu, Muhdi Purwa Pranjono menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Jelas, jika Munir berhasil menguak misteri hilangnya 13 aktivis ini, Muhdi akan ikut terseret di meja pengadilan. Muhdi akhirnya diberhentikan dari jabatannya.
namun ia ditunjuk menjadi Kepala Deputi 5 Badan Intelijen Negara pada 27 Maret 2003. Muhdi menunjuk Polly, pilot Garuda Indonesia, untuk menjadi suruhannya dalam menjalankan aksi menghabisi Munir. Indra Setiawan berpartisipasi dalam membuat surat tugas palsu untuk Polly agar ia bisa terbang bersama dengan Munir. Akhirnya, Polly berhasil menjadi ekstra kru dalam penerbangan Garuda GA974. Saat Polly mengajak Munir ke Coffee Bean, Polly menyuguhkan minuman kepada Munir yang di dalamnya telah tercampur dengan arsenik. Munir yang sama sekali tidak menaruh kecurigaan meminum habis minuman dari Polly. Sayangnya, akibat tidak adanya penuntutan atau status yang diubah menjadi pelanggaran HAM berat, kasus pembunuhan Munir telah memasuki masa kadaluarsa pada 7 September 2022 setelah 18 tahun semenjak Munir dinyatakan meninggal. Hal ini semakin mempersempit kemungkinan terkuaknya otak di balik kasus Munir. Ditambah lagi, saksi kunci yaitu Ongen yang saat di Bandara Changi berkumpul bersama Munir dan Polly meninggal dunia pada 2 Mei 2012 karena sakit jantung. Anehnya, keluarga Ongen mengaku jika selama hidup, Ongen tidak pernah menderita sakit jantung. Bukti laporan hasil pemeriksaan pun ditahan pemerintah. Suciwati pernah berusaha meminta hasil penyelidikan tim pencari fakta atau TPF kasus Munir, namun tidak diberikan. Untuk melanjutkan penyelidikan kasus Munir, baru-baru ini Komnas HAM resmi membentuk tim ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus meninggalnya aktivis Munir Said Tholib. Namun lagi-lagi, tim ad hoc tidak bisa diharapkan lantaran tim ini dibentuk menjelang masa jabatan Komnas HAM periode ini habis, yaitu pada Desember 2022. Artinya tim ad hoc hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk menguak kasus Munir.